Nah, teman-teman, untuk temanya sendiri yakni kita ingin mengupas masalah-masalah yang terjadi pada murai batu kita. Tentunya murai batu lomba ya, bukan untuk murai batu rumahan, tapi murai batu lapangan untuk kontes, untuk lomba, mulai dari kontes lat beran, lat pres, event pinggiran ya, regional, skala nasional ya. Kita coba bedah satu-satu. Sebelum kita masuk ke permasalahan-permasalahan, ini yang perlu disiapkan yakni murai batu teman-teman. Murai batu teman-teman ya harus wajib murai terahan prestasi, murai yang memang benar-benar memiliki terahan prestasi. Nah, lanjut ke permasalahan yang sering banget terjadi. Yang paling pokok terjadi itu biasanya kita susah mencari settingan yang pas. Nah, untuk settingan yang pas sendiri bisa kita dapatkan sebenarnya tanpa settingan pun bisa. Asal tadi komponen-komponennya terpenuhi. Murai batunya terahan. Terus murai batunya memiliki nutrisi yang cukup, dalam artian dari trotolan memang benar-benar tidak pernah yang namanya kekurangan. Karena ini sangat berpengaruh sekali saat di lomba ya, di kemudian hari, di kemudian tahun itu mempengaruhi. Ketika trotolannya kekurangan asupan nutrisi dan protein tentunya ini susah ya, nanti kalau di dewasanya saat perlombaan dia itu kerjanya tidak akan bisa semaksimal yang memang sudah disiapkan dari awal. Jadi kalau untuk perlombaan murai batu itu tidak serta-merta langsung cari settingan, tidak. Tapi mulai dari bibit bobotnya harus jelas, perawatannya harus penuh nutrisi dan protein yang tepat guna, tepat sasaran, dan memang multifungsi seperti untuk kecerdasan dan untuk pertumbuhan tulangnya. Karena efeknya sangat bermacam-macam sekali dan berdampak ya, atau domino. Ketika murai batu tadi kita berikan asupan nutrisi yang cukup saat trotol, maka dia mampu menjadi murai yang cerdas. Biasanya dia tidak akan ada trouble ketika pemberiannya telat, maka akan berdampak negatif. Dalam artian contohnya ketika murai batu kita biasanya pemberian konsisten, tapi ada beberapa waktu karena biasanya kita sibuk, kita males ya, itu biasanya sampai ke burung. Contoh ketika kita kurang aware pada burung murai batu kita, mungkin kita tidak sengaja atau mungkin disengajakan tapi disepelekan, yang seharusnya on time pemberian EF teman-teman ngasihnya biasanya jam 7 ngasih jam 10, jam 9. Nah ini tinggal ditunggu saja permasalahan-permasalahan ya pada murai batunya, entah itu murai batunya ngelowo ya, jinanya jina nggak karuan ya, ini akan jadi masalah kalau dirawat pada umumnya ya. Biasanya kalau ngelowo pasti minus ya, orang kan sering memvonis itu, padahal nggak semua burung ngelowo itu minus. Terus permasalahan apa lagi yang sering banget terjadi? Tadi yang pertama sudah kita bahas ya, mengenai settingan yang tidak kunjung ketemu. Lantas gimana caranya menemukan settingannya tadi ya? Pokok-pokok permasalahannya harusnya sudah teman-teman penuhin. Kalau masih ada hal yang belum dipenuhin, sebaiknya dipenuhin terlebih dahulu. Contoh, teman-teman dalam masa trotolnya perawatannya asal dan sembarangan, hingga akhirnya sekarang murai batunya jadi masalah, jadi nggak jelas, diatur susah. Diatur itu gimana? Diatur itu ketika settingannya dinaikkan, diturunkan itu ada perubahan. Tapi kalau
sudah jadi masalah biasanya nggak akan ngaruh ya. Ada burung murai batu yang seperti itu. Contoh ketika burung murai batunya itu cenderung nyerang ya, itu biasanya teman-teman beranggapan bahwa murai batunya over emosi ya. Lantas apa yang terjadi? Over emosi, over birahi biasanya memvonisnya seperti itu. Ketika melihat musuh lain dia langsung nyerang, langsung nampar. Yang terjadi kata teman-teman itu ketinggian EF-nya, coba kurangi. Akhirnya dipangkas makin parah ya, makin parah karena pokok permasalahannya sebenarnya bukan tentang emosi dan birahi, tapi perlu dicatat nih teman-teman ya, tentang kekurangan tenaga. Murai batu jika kekurangan tenaga, dia cenderung lawan, cenderung ngelowo tapi nempel di jeruji, apa sih namanya, ngampret atau ngalong. Nah itu bisa terjadi karena kekurangan tenaga. Untuk solusinya ya murai batunya naikin EF-nya malah, bukan diturunin. Nah ini hal-hal kecil seperti itu terkadang sering banget keliru. Makanya kalau setiap perlombaan yang juara itu, yang sering banget juara itu sedikit sekali. Mungkin kalau dihitung dari 20 orang yang sering banget prestasi secara konsisten, itu paling hanya 2 orang. Ya biasanya 2% ya, mentok-mentok cuma berapa persen lah yang ini ya, yang stabil ya. Kalau cuma sekedar juara, mungkin semua orang juga pernah mengalami ketika dia lomba ya, pasti ngalami. Ya mungkin ada sih yang enggak, tapi kebanyakan ya pasti pernah ngalami yang namanya juara. Nah, yang jadi masalah juaranya itu tidak stabil, tidak konsisten. Mungkin juara sekali, kondangannya 10 kali dan lain sebagainya. Itu untuk settingan. Kalau teman-teman kan biasanya beranggapan bahwa kalau settingannya pas, kerjanya bagus gitu ya, kan biasanya seperti itu menjadi tolak ukur. Padahal banyak banget breakdown yang perlu dijabar tentang murai batu lomba. Nah, kalau teman-teman tahu di mana penangkarnya, terus penangkarnya memilihkan trotolan yang benar-benar prospek, terus dia dirawat baik-baik, pemberian EF nutrisinya juga tinggi. Yang penting kadarnya dia masih mau makan fur ya. Mau dikasih sebanyak-banyaknya silahkan, yang penting dia masih terkontrol dengan dia mau masih makan fur. Nah itu menjadi hal penting. Terus murai batu kalau sudah kita kenal karakternya itu relatif lebih enak ya, relatif lebih enak untuk di lomba tentunya, untuk dirawat, tidak apa sih namanya, tidak susah-susah nyari settingan. Jadi nanti juga tinggal dikasih makan, dirawat baik-baik. Kalau di lomba juga akan bongkar-bongkar materi. Jadi permasalahan-permasalahan yang simpel-simpel dulu mulai dari diri kita. Untuk selanjutnya di permasalahannya kita lanjut ke part berikutnya ya teman-teman. Makanya subscribe channel ini ya, kita bahas tentang murai batu permasalahan dan bagaimana penyelesaian solusinya. Terima kasih ya.